Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faldan dari Universitas Pamulang dengan NIM 251010800636 dari kelas 01 TIDP 011. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah fisika dan turunan ilmu fisika. Yang pertama, ada pengertian fisika. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari fenomena alam non-hayati atau meliputi materi, energi, ruang, waktu, dan interaksi di antaranya. Fisika bertujuan menjelaskan bagaimana alam bekerja melalui hukum-hukum yang dapat diuji secara ilmiah. Selanjutnya ada objek kajian fisika. Yang pertama ada objek kajian fisika meliputi benda dan partikel, energi dan perubahannya, gerak dan gaya, gelombang dan radiasi, struktur atom, hingga alam semesta. Tujuan mempelajari fisika bertujuan untuk ada 4. Yang pertama, memahami gejala alam secara ilmiah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Yang ketiga, ada menjadi dasar pengembangan teknologi. Yang keempat, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ada yang keempat, ada sejarah perkembangan fisika zaman kuno. Pada masa kuno, fisika berkembang melalui pengamatan alam peradaban Mesir dan Babilonia, menggunakan konsep fisika untuk pembangunan dan astronomi Yunani kuno, melahirkan pemikir seperti Aristoteles dan Archimedes yang merumuskan teori gerak dan hukum gaya apung. Yang kelima ada perkembangan fisika pada zaman kemasan Islam. Ilmuwan muslim berperan penting dalam perkembangan fisika melalui metode eksperimen. Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai pelopor optik modern, sementara Al-Biruni mengembangkan konsep fisika bumi dan pengukuran ilmiah. Selanjutnya ada fisika klasik. Fisika klasik berkembang pada abad ke-16 hingga ke-19 dan berfokus pada benda berukuran besar serta kecepatan rendah. Fisika klasik menjelaskan fenomena sehari-hari dengan hukum yang bersifat deterministik. Selanjutnya ada tokoh penting fisika klasik. Ada Galileo Galilei, metode ilmiah dan hukum gerak awal. Ada Isaac Newton, hukum gerak dan gravitasi universal. Yang tiga ada Michael Faraday, konsep medan listrik dan magnet. Yang terakhir ada James Clerk Maxwell, teori gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada ciri-ciri fisika klasik. Berlaku untuk benda makroskopis, kecepatan jauh di bawah kecepatan cahaya, tidak melibatkan partikel atom. Lahirnya fisika klasik. Fisika modern muncul pada abad ke-20 untuk menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan fisika klasik, seperti radiasi, benda hitam, dan efek fotolistrik. Lahirnya fisika modern. Fisika modern pada awal abad ke-20 untuk menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan fisika klasik, seperti radiasi, benda hitam, dan efek fotolistrik. Tokoh fisika modern ada Albert Einstein, teori relativitas, ada Max Planck, teori kuantum, ada Niels Bohr, model atom, ada Werner Heisenberg, prinsip ketidakpastian. Perbedaan fisika klasik dan modern. Fisika klasik mempelajari benda besar dan gerak lambat, sedangkan fisika modern mempelajari partikel sangat kecil dan kecepatan tinggi. Pengertian cabang dan turunan ilmu fisika. Turunan ilmu fisika adalah pengkhususan kajian fisika untuk memahami fenomena tertentu secara lebih mendalam dan aplikatif. Kita ada mekanika. Mekanika mempelajari gerak dan gaya, mencakup kinematik, dinamika, dan statika. Mekanika menjadi dasar teknik mesin dan teknik sipil. Gambarannya mempelajari gerak dan gaya pada benda. Contohnya, bola ditendang, gaya menyebabkan gerak. Rem sepeda, gaya gesek menghentikan gerak. Selanjutnya ada
Termodinamika. Termodinamika mempelajari panas, suhu, energi, dan hukum-hukum yang mengaturnya. Penerapannya meliputi mesin uap, pendingin, dan pembangkit listrik. Gambarannya mempelajari panas dan energi. Contohnya, air mendidih saat dipanaskan. Yang kedua ada kulkas, memindahkan panas dari dalam keluar. Selanjutnya ada gelombang dan bunyi. Cabang ini mempelajari getaran dan gelombang mekanik, termasuk bunyi dan resonansi yang digunakan dalam sonar dan alat musik. Gambaran mempelajari getaran yang merambat. Contoh, suara gitar berasal dari senar bergetar. Yang kedua ada gelombang laut di pantai. Selanjutnya ada optika. Optika mempelajari cahaya, sifat-sifatnya serta alat optik seperti lensa dan cermin. Optika berperan dalam teknologi kamera dan mikroskop. Gambarannya mempelajari cahaya dan perilakunya. Contoh, bayangan di cermin sama dengan pemantulan. Pensil di air terlihat bengkok. Pembiasaan. Selanjutnya ada listrik dan magnet. Cabang ini mempelajari muatan listrik, arus, dan medan magnet. Aplikasinya terlihat pada motor listrik, generator, dan jaringan listrik. Gambaran mempelajari aliran muatan listrik dan medan magnet. Contoh, lampu menyala karena arus listrik, motor listrik pada kipas angin. Itu ada fisika atom. Fisika atom mempelajari struktur atom dan perilaku elektron yang mengelilingi inti atom. Gambarannya mempelajari struktur atom. Contoh, warna lampu neon berasal dari perpindahan elektron. Yang kedua ada spektrum cahaya unsur. Fisika inti mempelajari inti atom, radioaktivitas, dan reaksi nuklir yang dimanfaatkan dalam energi nuklir dan radioterapi. Gambaran mempelajari inti atom dan energi nuklir. Contohnya, PLTN menghasilkan listrik. Yang kedua ada radioterapi untuk pengobatan kanker. Ada fisika kuantum. Fisika kuantum mempelajari perilaku partikel subatom yang bersifat probabilistik. Cabang ini menjadi dasar teknologi semikonduktor dan laser. Gambarannya mempelajari partikel sangat kecil yang tidak bisa dijelaskan secara klasik. Contoh, transistor di HP. Yang kedua ada laser pada barcode scanner. Di sini selanjutnya ada astrofisika. Astrofisika mempelajari benda-benda langit dan fenomena kosmik, termasuk bintang, galaksi, dan lubang hitam. Gambarannya mempelajari alam semesta dan benda langit. Contoh, gerak planet mengelilingi matahari. Yang kedua ada penelitian lubang hitam. Selanjutnya ada metode ilmiah dalam fisika. Fisika berkembang melalui metode ilmiah yang meliputi observasi, perumusan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis, data, dan kesimpulan. Gambarannya, langkah sistematis untuk menemukan kebenaran ilmiah. Contohnya, mengukur waktu jatuh benda. Yang kedua, mengulangi percobaan untuk memastikan hasil. Selanjutnya, hubungan fisika dengan ilmu lain. Fisika menjadi dasar bagi kimia atau fisika kimia, biologi, biofisika, teknik dan teknologi, kedokteran, fisika medis. Selanjutnya, peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Fisika berperan dalam transportasi, komunikasi, energi, industri, dan kesehatan. Gambarannya, fisika selalu hadir dalam aktivitas harian. Contoh, yang pertama, termos menjaga air tetap panas. Yang kedua, helm melindungi kepala dari benturan. Yang terakhir, di sini ada kesimpulan. Fisika adalah ilmu dasar yang berkembang dari pengamatan sederhana hingga teori modern yang kompleks. Dari fisika lahir berbagai cabang ilmu yang mendukung kemajuan teknologi dan kehidupan manusia. Gambarannya, fisika adalah ilmu dasar yang berkembang dari masa ke masa dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Contoh kesimpulan singkatnya, tanpa fisika tidak ada listrik, kendaraan, komunikasi, atau teknologi modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.